Nah, upaya untuk pembubaran MUI, Muhammadiyah dan PKS, sebuah pola berpikir simplistis, ini benar-benar cara berpikir PKI lama maupun PKI baru. Ini jelas cara berpikir orang-orang sekularis ateis, dan ini harus dilawan. NU adalah target puncak untuk kelompok PKI membubarkan NU. Saya pesankan, sebagai orang yang menekuni gerakan PKI selama 30 tahun lebih, dan saya ingin sebagai kecintaan saya kepada NU dan warga NU, bahwa NU juga nanti akan diusulkan untuk dibubarkan oleh PKI-PKI yang punya pakaian-pakaian yang belum berpalu arit. Apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, ada satu yang bocor mengenai pertemuan Mao dan Aidit menjelang pulangnya Aidit ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Cuman tidak dikatakan dalam laporan arsip itu apa perintah Mao kepada Aidit. Ripka Ciptaning, seorang dokter. Beliau pernah mengatakan, dikutip sebagai mengatakan bahwa dia bangga sebagai anak PKI, ada bukunya. Ketika ditanya siapa yang dia salahkan, TNI. Kalau masih ada saya kira itu beredar. Dan dia bilang juga anak-anak PKI banyak di dalam PDIP. Orang-orang anak PKI yang ada di dalam PDIP atau partai lain, apakah bodoh untuk tidak mengalami pengalaman balas dendam? Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadapi orang banyak agak gugup. Padahal saya biasa berhadapan lebih banyak dari ini, tapi lewat televisi. Jadi saya nggak ketemu sendiri. Saya ketemu sendiri, saya agak gugup. Tapi saya senang diundang ke sini, ketemu dengan banyak senior, dan lebih banyak lagi junior saya. Perlahan-lahan sebenarnya saya menjadi senior. Sehingga kalau saya melakukan penelitian, mencari tokoh sejarah sudah susah. Sebab pada umumnya generasi itu sudah dekat dengan saya. Contoh menarik, saya sedang menyelidiki lebih jauh peranan Pak Dirman di zaman revolusi. Satu-satunya orang yang masih bisa saya ajak bicara adalah Pak Saidiman. Padahal beliau waktu itu masih kadet Akademi Militer. Saya misalnya mau cari informasi bagaimana Bung Karno itu dapat bintang 4 lalu kemudian bintang 5. Juga saya pengen tahu Palagan Ambarawa. Sri Sultan mengatakan, Hamengkubuwono ke-9, Dirman itu tidak tahu soal tentara. Yang tahu soal tentara itu siapa namanya ini? Sution itu masih muda. Urip Sumoarjo dan adik-adiknya yang dari Kenil. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Dirman mendapat kredit pertempuran Ambarawa? Itu sampai sekarang saya tidak tahu siapa lagi yang bisa dicari. Ya bolak-balik ya Pak Saidiman. Untung beliau diberi umur panjang dan tetap sehat berpikir. Begitu. Oke. Nah, ini soal Gestapo. Saya minta izin sudah habis dicetak. Ini buku saya mengenai Gestapo. Saya beruntung sebagai wartawan termasuk yang pertama kali masuk di Kostrad 1 Oktober pagi. Saya melihat Pak Harto Warawiri, saya lihat banyak orang yang bingung karena tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saya lihat Pak Nas masuk,
dibebet kakinya, dan karena security tidak terlalu ketat waktu itu, dan saya kebetulan wartawan angkatan bersenjata. Saya melihat dari awal, saya ikut operasi ke Jawa Tengah, operasi RPKD dipimpin oleh Sarwoedi. Jadi catatan-catatan itulah yang saya tulis dalam buku ini. Saya tidak tahu apakah Anda masih bisa beli, tapi penerbitnya jelas bisa dicari. Oke. Saya merasa sebagian besar yang saya tulis itu, hampir semuanya itulah yang terjadi. Kecuali kalau kita dapat dokumen baru. Misalnya, kalau ada orang Indonesia mau tahu apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, mereka harus belajar bahasa Cina. Ada satu yang bocor mengenai pertemuan Mao dan Aidit menjelang pulangnya Aidit ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Waktu itu Aidit sudah dapat laporan Bung Karno serius dan bukan tidak mungkin akan incapacitated. Mau tanya sama dia, kau mau berbuat apa kalau Soekarno meninggal? Dia jelaskan, dicatat oleh sekretaris Partai Komunis dan disimpan di arsip. Arsip itu sudah dibongkar sekarang oleh seorang mahasiswi yang beberapa waktu lalu bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan sudah dijual di toko-toko buku. Apa yang terbongkar itu adalah rencana Aidit kepada Mao. Dan rencana itu persis dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Aidit pada waktu Gestapo. Jadi confirm bahwa itu sudah dibicarakan dengan Mao. Cuman tidak dikatakan dalam laporan arsip itu apa perintah Mao kepada Aidit. Yang kita tahu apa rencana Aidit, dan itu sama dengan Gestapo. Cerita itu ada di buku ini. Tapi disertasi doktor yang secara lengkap menceritakan itu, yes, oke. Secara lengkap sudah terbit buku itu, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku itu sebenarnya intinya cerita mengenai orang-orang Tionghoa di Indonesia dan masalah mereka dengan tanah leluhur. Lalu di dalam buku itu diceritakan soal Gestapo. Nah, itulah yang terbaru dokumen yang kita dapat. Sampai kita membongkar dokumen atau di Beijing, atau di Moskow, atau bahkan di CIA. Belum ada setahu saya peneliti yang mengejar sejauh itu. Jadi tentatif yang kita tahu mengenai Gestapo adalah bahwa pemeran utama di situ adalah Aidit, dibantu oleh orang-orang biro khusus, antara lain Syam Kamaruzzaman. Apakah PKI terlibat? Ini bisa jadi bahan perdebatan, atau ini lebih banyak inisiatifnya Aidit dan teman-temannya. Menurut saya PKI tidak bisa tidak terlibat. Kenapa? Karena Aidit seperti semua pemimpin komunis zaman itu telah menjadi diktator. Itu terjadi pada Stalin, itu terjadi pada Mao Zedong, itu juga terjadi dengan Castro di Kuba. Jadi artinya
disetujui tidak oleh para anggota Politbiro, Aidit telah mendapat kekuasaan itu dan dia gunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan paling sedikit markas besar Angkatan Darat, anggota dari the General Staff of the Indonesian Army, begitu. Jadi PKI pasti terlibat. Oke. Nah, persoalannya lalu kenapa pada waktu itu terjadi Gestapo? Kenapa waktunya adalah itu? Kenapa tidak sebelumnya dan kenapa tidak sesudahnya? Karena keadaan sudah berjalan baik, posisi PKI bagus, mendapat perlindungan Bung Karno lewat Nasakom. Hasil penelitian saya adalah bahwa sebenarnya Aidit panik. Dia panik. Kalau Bung Karno meninggal, nggak ada yang melindungi dia lagi. Sedangkan PKI bertahan menjadi menarik di Indonesia itu sebenarnya karena 3 hal. Pertama, pemilu 55 dia menjadi partai terbesar keempat. Setelah sebelumnya dia berontak di Madiun dan namanya rusak. Tapi dalam waktu dekat dia merehabilitasi namanya sedemikian rupa sehingga peristiwa Madiun tidak boleh disebut-sebut lagi. Bahkan dibalik, pidato Aidit mengatakan peristiwa Madiun itu provokasi Hatta. Dan orang nggak berani lagi bicara mengenai PKI. PKI udah benar. Nah, mungkin ini alasannya. Salah satu alasan kenapa Bung Karno mendesakkan agar PKI ikut di dalam 4 kaki. Bung Karno kan punya ide setelah pemilu 55, sidang MPR berjalan berlarut-larut, Bung Karno punya ide pemerintahan 4 kaki. 4 kaki itu para pemenang pemilu. PNI, Masyumi, NU dan PKI. Oke. Nah, ini menimbulkan reaksi dari macam-macam kekuatan. Macam-macam kekuatan yang bereaksi ini sebagian besar memainkan peranan di dalam menghadapi PKI Gestapo tahun 65. Di situ ada TNI, terutama Angkatan Darat, kader-kader Masyumi yang baru dibubarkan. Masyumi kan dibubarkan tahun 60, masih segar. Kader-kader PSI yang partainya dibubarkan tahun 60, itu ingatan mereka masih segar. Okay. Tentara terutama Angkatan Darat jelas sekali sejak peristiwa Madiun itu sangat waspada terhadap PKI. Okay. Nah, saya meloncat pada satu cerita menarik yang relevan. Saya aktivis 66. Tidak banyak yang memperhatikan dulu maupun sekarang. Siapa sebenarnya yang mengorganisir masyarakat membantu TNI menghadapi baik Nasakom maupun PKI? Coba perhatikan, sekarang sebagian sudah meninggal. Tokoh-tokoh kami itu kalau bukan anak-anak Masyumi, anak-anak PSI dan kader-kader Partai Katolik dulu yang kemudian berkumpul di dalam PMKRI. Kalau ini ideologi mereka adalah sangat anti komunis. Okay. Anak-anak Masyumi, sebutlah itu orang seperti Mar'i Muhammad, orang seperti sebutlah nama-nama Fahmi Idris dan sebagainya. Ini adalah anak-anak Masyumi.
yang yakin betul bahwa Masyumi PSI dibubarkan itu karena tekanan PKI. Jadi ketika terjadi Gestapo, dengan cepat mereka bergerak, dan ketika mereka bergerak, mereka tidak mulai dari nol. Kalau Anda baca buku saya, ini ada cerita banyak mengenai misalnya Jenderal Yani almarhum secara teratur ketemu dengan anak-anak HMI. Yang tidak pernah ketemu, jenderal yang tidak ketemu, cuman Pak Harto saja. Tapi Pak Harto kan pangkostrat, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Tapi orang-orang seperti Pak Yani dan teman-temannya di MBAD secara teratur berhubungan dengan anak-anak HMI. Nah, orang-orang inilah yang menjadi pendukung, penggerak masyarakat berdemo untuk menghadapi, menekan supaya PKI dibubarkan, dan kemudian mulai menyerang Bung Karno yang mempertahankan Nasakom. Itu confirm, saya saksi hidup, meskipun tidak pernah dibicarakan orang. Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda. Anda pasti semua tahu ada tokoh di PDIP yang namanya Ripka Ciptaning, seorang dokter. Beliau pernah mengatakan, dikutip sebagai mengatakan bahwa dia bangga sebagai anak PKI, ada bukunya. Dan lebih jauh lagi, saya lihat rekaman wawancaranya di WA saya. Ketika ditanya siapa yang dia salahkan, TNI. Kalau saya tidak, kalau masih ada di, saya kira itu beredar. Dan dia bilang juga anak-anak PKI banyak di dalam PDIP. Artinya ini bukan hearsay, itu ucapan Riptani. Nah, pertanyaan saya kepada Anda pakai logika saja. Kalau dulu Masyumi, PSI dan kekuatan-kekuatan mahasiswa lain mendukung tentara untuk menghadapi PKI dan Nasakom, orang-orang anak PKI yang ada di dalam PDIP atau partai lain, apakah bodoh untuk tidak mengalami pengalaman balas dendam anak-anak Masyumi, PSI dan juga Partai Katolik memainkan peranan penting waktu itu. Dan kalau itu dilakukan, bagaimana yang mereka mau lakukan? Kembali kepada pertanyaan, apakah mereka mendirikan PKI ala Aidit, Nyoto dan sebagainya? Nah, ini kembali kepada konteks internasional. Saya berkali-kali dan pernah dikritik oleh Pak, saya yang sudah pulang, Pak siapa tadi? Pak Mizar, yang menolak, dan juga siapa namanya? Kiflan, debat sama saya. Dia bilang enggak, komunis masih hidup. Saya bilang secara internasional komunis masih hidup. Secara nasional dia nggak bisa lagi kembali seperti dulu. Tapi itu tidak berarti mereka bukan ancaman. Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Lihat saja apa yang terjadi dengan Syam dan Kamaruzaman itu. Mereka masuk ke dalam tentara, membina tentara, dan merencanakan Gestapo. Sayangnya, mungkin kepada senior-senior yang perwira-perwira, mereka baru menyadari bahwa penyakit menyusup itu sudah terjadi sejak tahun 50. Apa itu? Setelah peristiwa Madiun, orang-orang komunis itu tiarap, masuk, tidak pernah diperiksa. Mereka tahu, Pak Harto, Yoga Sugama dan sebagainya tahu kalau Syam itu ikut peristiwa Madiun. Dia tahu. Ya.
orang seperti siapa namanya ini, banyak perwira itu tidak terkejut dengan Gestapo karena tahu bahwa orang-orang PKI yang bersama mereka berjuang setelah Jogja diduduki ada di dalam tentara. Misalnya ada orang yang bernama lupa saya. Saya kira mungkin ada itu. Ini adalah orang-orang PKI. Bukan suara. Yadau, Ahmad Yadau. Generasi kayak Pak Said Iman itu tahu semua. Orang-orang ini komunis, tapi tidak dilarang, waktu itu tidak dilarang. Nah, mereka inilah menjadi motivator dari orang seperti Sam Kamaruzaman untuk mengorganisir tentara-tentara itu, yang ketika itu kan ideologi tentara kan tidak jelas. Pokoknya dia terlibat Madiun, oleh Pak Dirman dikerahkan semua melawan Belanda. Saya ketemukan dokumennya di arsip Belanda. Pak Nas almarhum tanya sama saya, saudara dapat dari mana? Saya dapat di arsip Belanda. Jadi setelah peristiwa Jogja diduduki, Pak Dirman memimpin gerilya, semua saja dikerahkan melawan Belanda. Nah, orang-orang komunis itu bekas Madiun ada di situ, dan setelah tahun 50 mereka tidak mengalami screening. Gagasan screening aja tidak ada pada waktu itu. Gagasan itu baru muncul, mungkin banyak di antara Anda tidak ingat lagi. Apa yang kemudian saya kira sudah zaman Pak Beni Murdani. Berselingkungan. Berselingkungan ini akarnya adalah itu. Orang-orang PKI yang tidak di screening masuk di dalam TNI dan mulai bekerja menyiapkan komunis untuk berkuasa. Oke. Nah, yang saya mau tambahkan satu lagi. Tadi sudah saya katakan komunis itu sudah bangkrut. Jangan harap ada partai komunis kalau ada di Indonesia seperti zaman ID. Bentuknya apa kita tidak tahu. Tapi itu banyak tergantung kebijakan ekonomi pemerintah sekarang. Kalau ekonomi kita bobrok, saya selalu ingat kata Jenderal Nasution almarhum, itu kesempatan bagi PKI menghasut rakyat. Dan mereka sudah ada di dalam situ. Karena tidak ada larangan. Siapa saja bisa masuk partai apa saja, apalagi ini kan anak-anaknya. Bisa dia melakukan itu, bisa juga tidak. Tapi pengalaman sejarah kita mewajibkan untuk waspada terhadap hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada bahaya komunis lagi. Di dunia internasional tidak ada lagi. Saya ingat ada satu film Amerika, pemainnya Yul Brynner, Intel KGB ditangkap oleh CIA. Lalu dipertukarkan dengan Intel CIA yang ditangkap oleh Rusia. Ketika melepaskan di perbatasan Berlin Timur, Berlin Barat, salah satu orang Amerika yang mengantarkannya mengatakan dia tidak akan betah lagi. Artinya dia nggak betah lagi hidup di Soviet karena dia sudah menikmati rokok Amerika yang enak, makanan Amerika yang enak. Itulah yang terjadi sekarang di Cina, di Uni Soviet. Mereka nggak mau lagi. Saya 3,5 tahun menjadi duta besar di Ceko yang pernah jadi komunis. Kalau bicara sama mereka, cerita itu keluar semua. Mereka nggak mau lagi. Begitu. Jadi internationally saya kira ancaman tidak ada. Ancamannya ya seperti sekarang, perang dagang dan sebagainya. Tapi komunisme seperti dulu saya kira tidak lagi. Nah, Indonesia ada mungkin ancaman kalau pemerintah kita gagal memperbaiki ekonomi.
dan itu akan menjadi bahan untuk menghasut masyarakat. Kira-kira itulah yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau berlebihan. Saya tetap menganjurkan Anda sebagai agen dari penerbit, kan buku saya diterbitkan oleh penerbit, membaca buku ini karena menurut saya sampai sekarang buku saya ini masih yang terlengkap yang ada. Lebih kurang sama yang diluncurkan hari ini. Begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak kameramen? Alhamdulillah baik sekali Bung Alfian. Aduh, kita kelihatannya jadi penyiar kelas berkelas nih ya. Jadi kita mau bahas urusan dibacain berita. Berita banyak banget yang perlu kita simak. Mudah-mudahan dengan adanya sesi dibacain berita UAT, kita akan dapat gizi, dapat informasi, dapat daging. Apa nih berita kita? Nih Bung Alfian nih, ini dari babe.com. Apa nama berita ini? Pokoknya dari Babe lah Bung Alfian. Agak ribet, emang harus di-download dulu. Lanjut. Judul beritanya Bung Alfian, Chris Wamea heran, buzzer maunya Muhammadiyah, PKS, hingga MUI dibubarkan. Ini berita tanggal 17 November 2021. Jakarta, politikus Papua Chris Wamea mengaku heran dengan sebagian kelompok yang saat ini menggaungkan agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Desakan MUI dibubarkan ramai di media sosial dengan tagar bubarkan MUI, hashtag bubarkan MUI. Hal itu menyusul ketika salah satu anggota MUI ditangkap terkait tuduhan terorisme. Chris Wamea mengatakan aneh, kelompok yang desak MUI dibubarkan juga menginginkan Muhammadiyah dan PKS dibubarkan. Nah, permulaan ini bagaimana Bung Alfian meresponnya? Karena ada anggota MUI dituduh terdapat tuduhan terorisme, akhirnya buzzer ingin MUI dibubarkan, bahkan PKS dan Muhammadiyah. Ini persis dengan analisa Bung Alfian setelah FPI dan HTI dibubarkan. Bisa jadi next yang akan dibubarkan adalah Muhammadiyah. Bagaimana Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Dibacain berita kali ini membuat kita perlu santai, tenang, dalam, fokus, dan kita akan lawan siapapun yang ingin mengganggu Islam dan umat Islam kita. Chris Wamea punya pendapat yang atau hal yang bisa kita respon dari pendapat dia atau katakan berita yang membersamai beliau, bahwa upaya untuk membubarkan MUI, Muhammadiyah dan PKS itu menurut saya terlalu terlalu kecepatan. Memang betul ada penangkapan, kan masih praduga tidak bersalah, masih diproses. Ya, kita ingin dudukan dulu, jangan sedikit ada hal yang ini lalu lembaganya yang dibubarkan. Padahal kita juga tahu kok, apakah ada instansi tertentu, apakah lembaga tertentu, aparatur tertentu dengan kelembagaan, dengan uniform dan kelembagaan yang ada juga kita mendengar kok ada yang memperkosa istri orang, ada yang memperkosa anak supaya bapaknya lepas dari jerat hukum. Lalu kenapa orang nggak pernah bilang bubarkan instansi itu? Nggak ada. Ini kan berarti sebuah pola berpikir simplistis. Ini benar-benar cara berpikir PKI lama maupun PKI baru. Ini jelas cara berpikir orang-orang sekularis ateis, dan ini harus dilawan. Nah, upaya untuk pembubaran MUI, Muhammadiyah dan PKS sebagai hal yang pernah saya sampaikan pada beberapa analisis terhadap berita maupun sejarah maupun situasi, ini merupakan warning buat kaum muslimin
bahwa orang-orang sekuleris, orang-orang komunis, orang PKI ateis, mereka semakin merasa punya tempat berpijak yang kuat. Apa dan kenapa mereka begitu seperti itu? Tentu kita tidak boleh terlalu pasif dan juga jangan terlalu reaktif. Intinya kita akan lakukan kerja-kerja yang konsolidatif secara internal, dan juga kita akan berikan argumentasi yang argumentatif untuk mengatakan kalian itu lebay, berlebihan untuk merespon itu. Sementara itu yang bisa saya respon. Iya, Bung Alfian, memang kalau dilihat benar kata Bung Alfian, mereka kok kecepetan gitu. Analisanya langsung pengen bubarin MUI, Muhammadiyah dan PKS. Berarti kan secara nggak langsung terlihat ya Bung Alfian, nafsu mereka tuh emang ingin bubarkan MUI lah ya secara pucuk ya. Bagaimanapun MUI itu kumpulan ulama yang mereka mempunyai fatwa-fatwa yang bisa mengarahkan dan membimbing umat. Tapi Bung Alfian unik nih, kita sama tahu ada maling lobster. Nah itu dari Partai Gerindra. Ada nggak yang ingin bilang bubarkan Gerindra? Kan tidak terdengar. Mungkin itu emang kesalahan oknum maling tersebut. Kemudian ada maling bansos dari PDIP. Ada nggak yang bilang ingin bubarkan PDIP? Padahal itu dia maling di tengah pandemi, Bung Alfian. Sangat kondisi yang susah. Dan yang uniknya, Ustadz yang ada di MUI itu, beliau hanya dituduh, Bung Alfian. Dituduh terorisme, tapi sudah respon yang macam-macam. Nah, ini Bung Alfian yang uniknya lagi. Ustadz yang dituduh terorisme itu kan artinya kita belum bisa menjudge beliau teroris, Bung Alfian. Karena belum vonis. Nah, di sisi lain ada OPM, Bung Alfian, yang nenteng-nenteng senjata, yang bunuh polisi, bunuh TNI. Kok Densus nggak nyerang ke sana atau nggak lebih sigap menghadapi mereka? Harusnya kan orang yang benar-benar menyerang keutuhan NKRI harus disikapi lebih keras. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena seperti itu? Tagar, Twitter, dan beberapa trending topik yang muncul dengan gagasan pembubaran pada MUI, Muhammadiyah, dan PKS itu, kalau saya menyebutnya dia adalah pucuk gunung es. Iya. Artinya ada hidden agenda yang besar, the big hidden agenda. Merupakan satu pesan buat siapapun yang menyimak, dibacain berita, ayo kita lakukan kerja-kerja penyadaran yang lebih masif, lebih sistematis, lebih ofensif, dan lebih terstruktur, bahwa kita harus melakukan gerakan-gerakan penyadaran yang mengarahkan kepada persatuan untuk perlawanan, dan kita akan katakan kita akan terus bergerak menjaga agama kita, menjaga negara kita. Nah, perihal tadi adanya pandangan-pandangan yang antagonis dan juga peran-peran yang kelihatannya tidak adil, kelihatannya kita tidak pernah bisa meminta keadilan kepada musuh, karena pada orang yang memang otak dan hatinya sudah tertutup terhadap kita. Maka mari kita rebut keadilan itu, kita pasang badan, kalian harus adil, kalau tidak kalian akan berhadapan dengan panggung sejarah yang akan membuat sejarah. Intinya pada MUI juga sebaiknya Anda berikanlah penguatan kepada sahabat kita yang kebetulan memang dia pengurus MUI, akui memang itu pengurus MUI, hiburlah keluarganya. Kalaupun ada kekeliruan, Anda jangan buru-buru juga ikut-ikut menyalahkan saudara sendiri. Belajarlah menjadi seorang yang sebagaimana Quran katakan, wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasuduhum ba'duhum ba'do. Mari kita, kalau saudara kita berbuat kesalahannya saja yang mungkin harus kita luruskan atau kita betulkan. Jangan buru-buru kita ikut memberikan vonis atau lepas tangan. Di mana persaudaraan kalian? Rasulullah mengajarkan Muhajirin dan Ansor bersatu, bersaudara. Kalau orang bersaudara itu mungkin ada berbeda-bedanya, tetapi jangan karena pendapat tetangga sebelah lalu saudara Anda pukuli sendiri. Anda harus introspeksi. Itu mungkin pesan saya kepada internal MUI dan kepada seluruh ormas, Muhammadiyah kah, PKS kah, MUI maupun yang lain-lain. Sudah sering saya sebut, kalian bertiga ini, Anda bertiga itu saya sebut berulang-ulang.
karena kalian ada sambungan daripada setelah bubarnya Hizbut Tahrir, bubarnya FPI, dan lalu ada pertanyaan, NU kok tidak kesebut? Itu mungkin perlu diperhatikan buat seluruh keluarga besar NU. NU ini adalah organisasi yang terbesar, yang hebat, yang punya kekuatan senat nasional, dan NU adalah target puncak untuk kelompok PKI membubarkan NU. Saya pesankan sebagai orang yang menekuni gerakan PKI selama 30 tahun lebih, dan saya ingin sebagai kecintaan saya kepada NU dan warga NU, bahwa NU juga nanti akan diusulkan untuk dibubarkan oleh PKI-PKI yang punya pakaian-pakaian yang belum berpalu arit, pakaian-pakaian samaran, dan mereka bersebar disebut dengan diaspora PKI. Jadi tentang OPM tadi, wah, OPM itu sudah keterlaluan. Bahkan 2 minggu lalu mereka memperkosa beberapa nakes-nakes dari orang-orang yang didatangkan dari Pulau Jawa. Tapi kenapa mereka tidak ditindaklanjuti? Itu kan putri-putri kita, muslimah-muslimah kita, mereka diperkosa oleh OPM. Mana? Mestinya memang betul Densus 88 yang katanya punya keahlian khusus, persenjataan khusus, dan kan kita semua sudah tahu bahwa OPM sudah dinyatakan organisasi teroris. Maka ada korelasinya. Maka sebaiknya dikonsentrasikan seluruh yang namanya Densus 88 untuk menyerbu OPM, habisi OPM agar NKRI kita terjaga daripada tangan-tangan penjajah. Itu mungkin yang lebih cantik gitu, Pak kameramen. Masya Allah, Bung Alfian semangat sekali sepertinya nih hari ini. Ya, ini akhir berita, Bung Alfian. Chris Uwamea mengatakan, aneh kok kelompok yang didesak itu untuk dibubarkan adalah menyasar ke MUI, Muhammadiyah, dan PKS. Aneh kelompok rezim ini, maunya MUI dibubarkan, maunya Muhammadiyah dibubarkan, maunya PKS dibubarkan. Semua ormas Islam yang baik mau dibubarkan, ujar Chris Uwamea di Twitternya. Nah, kita nggak tahu nih Chris Uwamea ini muslim atau non muslim. Menurutnya, nah ini statement terakhir beliau, menurutnya yang layak dibubarkan adalah PDIP Perjuangan. Saya koreksi, menurutnya yang layak dibubarkan adalah PDI Perjuangan. Coba sekali-sekali buzzer RT rezim ini minta PDIP dibubarkan biar bisa Indonesia aman dan damai, cetusnya. Jadi menurut Pak Chris Uwamea yang harus dibubarkan itu PDI Perjuangan, bukan kameramen loh Bung Alfian yang ngomong, tapi Pak Chris Uwamea. Nah, untuk akhir sesi dibacakan berita kali ini, apa respon Bung Alfian dan pesan untuk umat Islam? Yang pertama buat para pemirsa, tunggu dibacain berita sesi-sesi berikutnya, karena kita akan terus mengajak, membimbing, mengarahkan, mencerahkan. Dan yang kedua, kita akan tetap menghadapi semua dengan keimanan bersama Allah, lillah, billah, ilallah, fisabilillahi mardatillah, jihad fisabilillah. Kita tidak akan pernah mundur setapak pun, dan kita tetap akan berkoridor dengan konstitusi yang berlaku, karena kita negara Indonesia, negara kita bersama. Indonesia merdeka, umat Islam berjaya, umat Islam bagian mayoritas yang berhak untuk menjadi orang yang punya otoritas di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.